Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aziza. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini kompetensi dasarnya yaitu ada pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS. Tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Mari kita pelajari bersama. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada di Indonesia, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Anak-anak, sekarang kita amati peta kepadatan penduduk di Indonesia ya. Untuk yang berwarna merah dan orange, ini termasuk daerah yang penduduknya sangat banyak. Jadi pulau yang paling padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Jawa Barat lebih dari 40 juta jiwa, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur antara 13 sampai 39 juta jiwa. Coba kalian lihat pulau yang berwarna hijau tua, yaitu pulau yang paling sedikit penduduknya, yaitu Papua. Selain Papua, ada beberapa daerah yang jarang penduduknya seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Maluku. Nah, sekarang untuk daerah yang berwarna kuning, di sini cukup padat penduduknya, yaitu antara 6 sampai 12 juta jiwa. Nah, wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan ini juga mempengaruhi terbentuknya keberagaman suku dan bangsa, yaitu Pulau Jawa, suku Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Samin, dan Madura. Kedua yaitu Pulau Sumatera. Alas, Gayo, Minangkabau, Sakai, Batak, Melayu, Kerinci, Igano, Rambang, Singkil, Kubu, Talang Mamak, Rejang, dan Pubian. Ketiga ada Kalimantan, yaitu sukunya ada Dayak, Kutai, Berau, Tidung, Maanan, Banjar, Bahau, Punan, dan Kenyah. 4 ada Pulau Sulawesi, yaitu sukunya ada Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Mongodo, Gorontalo, Bugis, Toraja, Mandar, Mori, Butung, Tolaki, dan Kaili. Di Papua ada suku Dani, Biak, Asmat, dan Sentani. Kemudian di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Donggo, Rote, Sewu, Flores, Dawam, dan Bunak. Di Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Bacan, Kei, Tanibar. Adanya perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi agama yang dianut. Coba kalian amati gambar peta di bawah ini.
Nah, ini merupakan peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Secara umum, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen. Sedangkan di Pulau Bali, kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Hampir di setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, mungkin jika persebarannya dibikin titik seperti ini di Pulau Sumatera ini, mungkin kebanyakan ada Islam dan Kristen. Nah, di Kalimantan mayoritas beragama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu. Di Sulawesi, mayoritas beragama Islam dan Kristen. Sedangkan di Pulau Jawa, mayoritas Islam dan Hindu. Nah, jika di Bali dan di Nusa Tenggara, mayoritas beragama Katolik dan Kristen. Dan di Papua, mayoritas beragama Katolik dan Kristen. Dan di Maluku, mayoritas beragama Islam. Jadi ini adalah peta persebaran agama yang ada di Indonesia, anak-anak. Nah, berikut yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di sekolah, seperti tidak mau mengikuti upacara bendera, suka menyontek, berkelahi, dan mengejek teman. Nah, selanjutnya, jika di rumah seperti suka membantah orang tua, bermalas-malasan, suka berbohong, dan tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Nah, selanjutnya, jika di lingkungan masyarakat, contohnya seperti suka mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, dan suka pamer kekayaan. Dan ini tugas yang harus dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa lihat materinya terlebih dahulu.